Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar kepada saudara-saudara semua dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam kebaikan dan selalu dalam perlindungannya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk menyelesaikan masalah regresi dengan menggunakan variabel moderasi sejumlah 3 ya. Jadi ini adalah variabel independennya ya, kemudian ini variabel moderasinya, dan ini adalah variabel Y yang dipengaruhi oleh variabel-variabel independen. Nah, gambar modelnya seperti ini ya. Kemudian kita siapkan data Excel ya. Ini masih berbentuk XLS ya, maka kita harus rubah dulu ke dalam bentuk koma delimited ya, ini supaya bisa dibaca oleh program Smart PLS ya. Namanya boleh sama. Nah, kemudian setelah ini berubah, ini boleh kita tutup ya. Kemudian kita masuk ke program Smart PLS yang kita miliki. Kemudian seperti biasa di video yang Smart PLS 1, kita klik File, Create New Project, lalu kita tuliskan nama project kita apa. Misalnya penelitian 3 variabel moderasi. Oke. Kemudian akan muncul gambar yang pertama untuk memasukkan data. Ini ya, double klik to import data. Ini import data. Lalu yang kedua adalah untuk mengisi atau untuk mengisikan data ke dalam gambar atau grafik. Nah, yang pertama kita harus memiliki data dulu. Klik 2 kali. Tunggu sebentar, lalu kita pilih yang data penelitian moderasi yang CSV ya, bukan yang XLS ya. Kalau yang XLS tidak dapat dibaca oleh Smart PLS. Nah, kita klik, lalu namanya biarkan ini mengikuti variabel CSV-nya. Oke. Nah, kalau sudah normal adalah seperti ini datanya ya. X ini ada 10 pertanyaan, X1 ya, kemudian X2-nya ada 10 pertanyaan juga, dan X3 nanti ada 8 pertanyaan. Kemudian variabel untuk moderatingnya ada 3 pertanyaan dan seterusnya. Nah, sekarang kita tugas berikutnya adalah menggambar. Kita klik gambar ini ya, gambar variabel dan indikatornya. Kita klik, maka semua data akan berpindah ke kiri, dan di sini adalah tempat kita untuk menggambar ya, sebagaimana di video 1 Smart PLS ya. Tekan Shift ya, lalu Shift ya, Shift-nya kita tekan terus, lalu kita klik akhir dari indikator variabel yang pertama, kemudian kita tarik seperti biasa ya, kita ke ataskan sedikit ya. Kemudian kita turunkan, lalu shift lagi ya, sampai variabel terakhir, indikator terakhir dari variabel X2 kita tarik ya, kita samakan kedudukannya. Nah, kemudian yang ketiga, variabel yang ketiga adalah X-nya sampai X3-nya sampai 8 pertanyaan. Nah, agak dilonggarkan sedikit ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan yang Y dulu ya. Y-nya ada 7 pertanyaan. Ya, ini boleh kita
balik indikatornya supaya lebih longgar tempatnya. Ini kita dekatkan. Kemudian baru kita menggambar untuk indikator dalam variabel Z yang kita beri nama variabel moderator atau pemoderasinya ya. Nah, seperti ini. Kita beri nama dulu supaya kita tidak bingung mengenalnya ya. Yang bagus sekalian, X1 jangan di enter ya, oke ya. Kemudian X2, kemudian X3, kemudian Z, kemudian Y ya. Sengaja kita gunakan variabel-variabel yang umum supaya kita mudah untuk mengucapkannya, dan nanti Anda di dalam skripsi tentunya tidak harus menggunakan X1 ya. Anda bisa kasih nama variabel yang utuh ataupun disingkat ya. Kalau sebaiknya disingkat ya, supaya tetap kita mengenal variabel X1 itu apa, tetapi tidak terlalu panjang ya. Terutama untuk variabel intervening itu kalau namanya terlalu panjang bisa tidak cukup ya kolomnya ya. Nah, baik, ini sudah diberi nama. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan arah pengaruhnya ya. X1 ke Y, kemudian X2 ke Y, X3 ke Y ya. Nah, kemudian ini panahnya bisa kita dekatkan ya. Ini kita bisa dekatkan, diedit ya, atau nanti aja tidak apa-apa. Kemudian Z ini kita juga beri panah ya. Kita beri panah ke sini ya. Nah, berarti sudah benar arahnya, sudah berubah warna menjadi biru. Nah, kemudian ini supaya tampilannya lebih bagus, ini kita bisa rubah ya. Ini kita bisa rubah, indikatornya bisa taruh di bawah ya, atau di samping sini ya, nggak apa-apa ya. Nah, begini biar jelas. Nah, lalu setelah kita menentukan gambar ya, kita akan membuat variabel pemoderasinya ya, dengan cara ini kita klik di Y ya, kemudian kita klik kanan, add moderating effect. Nah, di sini langkah yang menentukan ya, di mana moderating variabelnya apa, Z ya, ini ya. Nah, lalu independennya X1 ya. Jadi cara memahaminya adalah variabel Z ini menentukan ya, akan memoderasi ya pengaruh X1 terhadap Y ya. Jadi variabel Z ini akan memoderasi X1 terhadap Y ya, akan memoderasi pengaruh moderasinya ya. Nah, kita oke, kemudian akan muncul moderasi yang pertama ya, atau ME yang pertama, moderating effect yang pertama ya. Ini artinya yang seperti saya jelaskan di awal tadi ya, bahwa ME ini adalah menjelaskan bahwa Z ya itu adalah memoderasi pengaruh X1 terhadap Y ya, untuk ME1 ini. Nah, kemudian tentu saja ME-nya berapa? 3 ya, karena X-nya ada 3. Nah, di sini X2. Kemudian oke lagi ya. Kumpulkan di sini ya, kemudian add moderating lagi, Z lagi, lalu X3 ya. Oke. Nah, kita kumpulkan di sini. Nah, ini sudah selesai ya proses penggambaran, dan kita langsung melakukan
uji yang pertama ya. Kalau di regresi biasa kita akan melihat uji validitas dan reliabilitas. Lalu uji asumsi klasiknya adalah uji multicollinearity ya, seperti video yang pertama yang menjelaskan tentang smart PLS dengan menggunakan variabel intervening ya. Nah, ini klik tanda ini saja ya. Kemudian kita klik PLS algorithm. Ya, ini biarkan saja, langsung start calculation. Tunggu sebentar. Ya, ini sudah muncul ya. Langsung kita masuk ke construct reliability and validity. Nah, ini kita lihat masih ada kendala ya, yaitu untuk variabel X2 ini ada yang tidak valid ya. Nah, ini bisa kita treatment ya, dimana ini 0,436 ini kan masih kurang sedikit ya sebetulnya ke 0,5 ya. Ini kan 0,507 masuk, 0,0509 masuk. Ini asal 0,5 saja sudah masuk ya. Nah, untuk memperbaiki, kita bisa lihat nilai outer loading yang paling kecil itu kita buang. Artinya indikator yang tidak memenuhi syarat itu kita tidak ikutkan di dalam uji validitas dan reliabilitas. Nah, masuk ke sini dulu. Outer loading X2. Mana X2 ini ya? X2 ini tidak urut ya. Kalau kita mau urut, lihatnya di sini. Ya, misalnya di sini X2. Ini mana nilai yang paling kecil? Ya, misalnya 0,53. Ya, ini ya 0,53 ya yang paling kecil ya. Nah, ini 0,53 yang paling kecil, kita lihat 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, ini kita hapus ya. Nah, kita coba lagi ya, PLS kemudian start ya, construct masih ya, tapi ini udah naik ya. Nah, kita cari lagi outer loadingnya. Yang kalau di sini kesusahan, kita bisa lewat sini ya. 0,590 yang paling kecil mana ini? Nah, ini yang X12 ya, berarti ini. Nah, ini kita del ya, kita hitung kembali. Oh, salah ya, terlalu ke bawah perintahnya. PLS. Nah, reliability 0,47 ya, masih merah ya, tapi kurang sedikit, ada peningkatan ya. Kita masuk lagi ke sini 623 618, jangan sampai ada yang keliru ya, maksudnya keliru hapus ya. Ini nomor 3 dari bawah, 123 X7 yang kita hapus. Ya, kita PLS ulang, start ya. Semoga sudah hijau, masih ya, masih kurang sedikit ya, kurang sedikit. Kita pilih yang paling kecil lagi, 630 ya kelihatannya ya, 630. Nah, ini tinggal pertanyaannya tinggal sedikit ya, tapi masih mencukupi ya, masih di X2 ini masih bisa diukur dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 pertanyaan. Yang kita buang sudah 4 ya. PLS algoritma, semoga sudah ya, sudah ya. Nah, di sini untuk uji validitas sudah terpenuhi karena AV-nya sudah di atas 0,5. Kemudian Cronbach alpanya juga sudah bagus ya, 0,8 ini di atas 0,7 sudah bagus ya. Kalau di SPSS malah 0,6 ya.
Nah, oke, untuk itu berikutnya adalah bagaimana collinearity diagnostiknya kalau di SPSS ya. Kalau di sini collinearity statistik sama menggunakan VIF atau variant inflation factor. Nah, yang kita lihat yang di inner ya, kalau yang di sini kan nampak bilangan-bilangan masih per indikator ya, per indikator. Nah, sebetulnya yang kita lihat di sini aja ya, ini sudah per variabel ya, ini. Nah, ini kita lihat semuanya nilainya hijau ya. Kalau 3 itu sudah hitam ya, kalau masuk ke 5 itu udah merah ya. Udah sebetulnya sudah kena itu ya. Tapi kalau menurut referensi buku itu ada yang di bawah 10 itu masih bisa. Artinya kalau 9 itu masih oke. Tapi kalau di Smart PLS ini 5 itu udah merah, 3 itu hitam. Nah, yang bagus itu di bawah 3 itu hijau ya. Nah, ini di bawah 3 berarti ada hijau semua, jadi nggak ada masalah dengan uji persyaratan ya. Untuk uji asumsi klasiknya menggunakan collinearity dan untuk kebagusan angket kita dengan validitas dan reliabilitas. Nah, berikutnya kita kembali ke gambar ya. Kembali ke gambar, ini sudah nampak semua ya bilangan-bilangannya. Ini disimpan boleh ini ya, disimpan sebagai gambar yang pertama. Kalau ini mau dirapikan ya sebetulnya bisa ya. Sebetulnya ini bisa kita rapikan, misalnya jangan terlalu jauh ya. Ya, mana yang tidak jelas itu bisa dirubah untuk dirapikan. Nah, jika sudah, kita akan analisis berikutnya untuk uji hipotesis, yaitu calculate kemudian bootstrapping. Ya, ini kita biarkan saja ya, sudah masuk ke detail ya. Kemudian start calculation kita tunggu. Untuk moderasi memang agak lama daripada intervening ya. Nah, kita akan lihat ya, ini nilai T-nya ya. Nilai T-nya sebetulnya kita fokus ke P values saja, di mana ini kita lihat bahwa pengaruh X1 terhadap Y signifikan ya. Kemudian pengaruh X2 terhadap Y juga sama, X3 terhadap Y juga sama, Z terhadap Y juga sama ya, semuanya signifikan. Lalu ME1 terhadap Y tidak signifikan ya, diberi tanda merah ya. Kalau Smart PLS Anda versi yang terbaru paling tidak 3.28 itu nilai yang tidak signifikan udah dikasih merah ya. Nah, kemudian ME2 terhadap Y ya, moderating effect 2 terhadap Y itu signifikan. Kemudian moderating effect 3 terhadap Y ini juga signifikan ya, hampir tidak signifikan tapi ini masih masuk signifikan. Nah, kita bisa melihat ya bahwa nilai Z ini ya, nilai Z ini mempunyai pengaruh moderasi ya terhadap X1 dan terhadap Y ya, X2 terhadap Y, kemudian X3 terhadap Y ya. Nah, jadi kalau kita sudah menentukan bahwa Z itu memang memperkuat ya, memperkuat atau memperlemah itu nanti tergantung dari nilai ini positif apa ini negatif ya. Jadi memperkuat hubungan tuh artinya jika nilai Z itu naik, maka nilai moderating effect ya, nilai moderating effect-nya itu dia juga akan meningkat ya. Nah, kita akan mencoba mengklasifikasikan apakah ini masuk di dalam moderasi yang kuasi atau masuk ke moderasi yang potensial atau masuk moderasi yang murni ya, atau masuk ke moderasi yang prediktor. Yang biasanya itu kalau
kita itu lebih cenderung untuk meniadakan efek pure kemudian atau efek moderasi murni ya. Kita tuh lebih cenderung ke kuasi ya. Jadi kalau nilai Z ke Y itu signifikan, lalu maka yang dipakai ini ya, yang dipakai itu ME2 ya, karena nilai Z ini signifikan, nilai ME ini juga signifikan. Nah ini berarti pemoderasi ya, merupakan moderasi. Nah moderasi itu bisa kuasi ya kalau memang Z itu signifikan, kemudian nilai ME-nya juga signifikan. Nah ini termasuk moderasi kuasi. Tanda minus ini merupakan arah aja ya, merupakan arah. Tapi dia itu memoderasi apa enggak itu ditentukan oleh nilai P-nya ini. Ya, nah sedangkan moderasi yang lain itu kita bisa membuat pertolongan di sini ya, bisa membuat pertolongan di sini. Nah dikatakan pure moderasi itu jika nilai Z-nya tidak signifikan. Ya. Nah, kemudian nilai ME-nya signifikan, itu berarti pure moderasi. Ya. Kelihatannya kita tidak memiliki nilai Z yang tidak signifikan ya. Ya. Nah, ada satu yang nilai Z-nya signifikan tetapi nilai ME-nya tidak signifikan ya, yang X3. Ya, kalau kita lihat X3 ini nilai ME ini kan tidak signifikan. Oh, ini signifikan juga. Yang enggak signifikan ME1 ya. ME1 ini tidak signifikan. Ya, berarti moderating effect untuk X1 terhadap Y itu termasuk moderasinya adalah moderasi yang di sini ya dan tidak ya. Ya dan tidak kita lihat. Ya dan tidak berarti prediktor moderasi ya. Jadi masing-masing variabel itu bisa memiliki jenis moderasi yang berbeda-beda, tidak hanya kuasi ya, yang Z-nya signifikan dan nilai ME-nya signifikan. Nah, itu penjelasan dari tabel di sini ya. Kalau untuk membuat bab 4 ya memang harus menguraikan satu-satu ya, harus menguraikan satu-satu. Nah, kemudian untuk melihat nilai berapa sumbangannya itu kita masuk ke PLS algorithm ini ya, ke PLS algorithm, kemudian kita klik R-square. Nah ini sumbangannya adalah 0,80 ya, jadi termasuk mempunyai sumbangan yang kuat ya, sekitar 80%. Nah baik, itu saudara-saudara latihan ataupun cara menganalisis jika Anda memiliki 3 variabel independen ya dengan menggunakan pemoderasi Z. Baik, kalau ingin mengcopy gambarnya ini ya, ini kita bisa klik kanan aja, kemudian export as image to file ya. Nah, nanti Anda bisa menyimpan ya, kasih nama aja Anda mau simpan di mana ya. Nanti filenya berbentuk PNG ya. PNG ini memang salah satu jenis gambar yang fleksibel ya. Bahkan dia bisa dibuat format yang transparan atau mungkin format-format yang lain. Nanti kalau ini kita simpan ke dalam PNG nanti bisa dimasukkan ke Word dengan angka-angka yang jelas. Baik, terima kasih. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.